pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah waktu yang terbaik. Kadang kita nggak mau mengerti, kadang kita tidak memahami. Ibadah online akan menjawab semua kebutuhan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terus saksikan dan jangan lupa percaya bahwa berkat Tuhan selalu mengantar kepada kita untuk menerima janji-janjinya. Bulan ini kita bicara tentang bulan pemberian. Kiranya saudara bisa mendengar khotbah demi khotbah dan sudah diberkati. Jika sudah diberkati, jangan lupa subscribe, like dan komen, bagikan, share kepada teman-teman kita supaya kita mengalami terus. Dan saya rindu kalau saudara berkenan bisa beribadah onsite bersama dengan kami di GSD Cendrawasih, Jalan Cendrawasih Raya nomor 60. Kiranya semuanya itu memberkati kita. Dukung kami baik dalam doa, baik dalam dana, semuanya. Kiranya Tuhan Yesus menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Sebab hanya Yesus satu-satunya kekuatan kita, sumber kehidupan kita. Kita bersuka cita, kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, amin. Haleluya, kita mau puji Tuhan hari ini. Yes. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Oleh sebab itu kita memuji Tuhan, sebab Dia yang memberkati kita terus menerus. Amin. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
bagi Tuhan. Apapun keadaan kita Bapak Ibu, ketika kita dalam hadirat Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bernyanyi pujian bagi-Mu. Dari hati kami yang terdalam Yesus. Bersyukur Yesus. Kami bawa hati kami hanya kepadamu Tuhan. Yes Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari sama-sama nyatakan dari hatimu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, oh pujian bagimu. Kami nyanyi pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian. Amin. Tuhan,
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya pada hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Allah yang luar biasa yang selalu kita puji dan sembah. Menjadi kekuatan buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa menyambut kebenaran firman Allah. Bapa kami dalam surga, Bapa yang menjadi kekasih bagi jiwa kami percaya Tuhan. Di dalam namamu ada kuasa, di dalam namamu ada kemenangan, di dalam namamu ada mujizat. Dan hari ini Tuhan, di minggu pertama di bulan November ini Tuhan, kami percaya janjimu yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi bagi kami, membuat kami semakin percaya bahwa Tuhan Allah kami adalah Tuhan Allah yang menjadikan kami pemenang. Terpujilah bagi namamu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Sesuai dengan lagu pujian yang baru saja kita dengar, biarlah namamu dipuji dan kemuliaan Tuhan itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita asalkan kita hidup dengan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Catat baik-baik, hidupmu harus engkau percayakan kepada Tuhan sebagai Allah kita, sebagai Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang membebaskan kita, Tuhan yang menolong kita, dan tidak mungkin kita sia-siakan. Maka oleh karena itu jadilah terang, jadilah kebenaran, dan jadilah orang-orang yang selalu dipakai Tuhan dalam segala hal apapun. Nah, tema kita dalam minggu pertama ini di bulan November berbicara tentang sukacita menabur dan sukacita menuai. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita percaya sukacita itu adalah sesuatu pemberian Allah yang Allah mau lakukan. Maka oleh karena itu Allah mengajar kepada kita, engkau menabur maka engkau akan menuai. Nah, mari kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara tahu, disitulah Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kau lakukan, mungkin kesulitan-kesulitan di zaman sekarang ini sudah terlalu banyak kita hadapi, terlalu besar kita harus menanggung resiko. Dan beban-beban itu begitu hebat dan silih berganti kita merasakan bahwa hidup penuh dengan ketakutan. Tenang, firman Tuhan katakan tenang. Maka engkau semua yang kau lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan dikatakan bahwa orang yang menabur mencucur air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, tidak ada yang mengiring Tuhan menjadi sia-sia. Tidak ada orang yang mengikuti Tuhan dan dikasih hanya angka 0. Tuhan selalu adalah Allah pemurah hati. Dia selalu punya perkenanan di dalam kehidupan kita. Maka sesuai dengan janjinya, orang yang percaya tidak akan dipermalukan Tuhan. Catat baik-baik. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan Tuhan. Orang yang hidupnya benar dibela Tuhan, dijagai Tuhan. Nah, definisi penabur dan menuai, mari kita lihat sama-sama. Kata menabur di dalam bahasa Yunani disebut speiro. Yang diambil dari kata-kata spau yang artinya adalah mencabut pedang. Satu lagi adalah menuai. Dalam bahasa Yunani disebut terizo yang artinya adalah mengalahkan dan menghancurkan. Sungguh menarik, di luar dugaan kita bahwa menabur dan menuai, mencabut pedang dan mengalahkan. Bagaimana kita bisa melihat kok menabur itu berarti mencabut pedang? Ya, saudara-saudara, berapa banyak kita sering kali alami waktu kita menabur, kita penuh dengan kekurangan. Pada waktu kita menabur, kita penuh dengan segala resiko. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Seseorang yang membeli benih, apakah terpikir dia benih itu akan menghasilkan atau tidak? Dia belum tahu. Dia mencabut pedang saja. Dia lakukan segala penuh dengan resiko. Yang namanya pekerjaan, ya banyak orang katakan, menurut ahli-ahli ekonomi, waktu kita mau buka usaha, pasti ada modal yang kita harus keluarkan. Dan modal itu untuk kembali atau tidak kita nggak pernah tahu. Saya sering kali ngobrol sama istri saya, bicara tentang orang yang sedang membuka usaha lalu sepi. Lalu saya bilang, Mi, ini belum balik BP. Iya, dia belum balik BP. Modalnya itu belum kembali, saudara. Tetapi memang dia sudah investasi. Dia harus memulai, suka nggak suka. Ya, pada waktu saudara ada dalam kehidupan saat sekarang ini, kita juga sedang berjuang. Kita juga sedang melangkah untuk kita ke depan yang lebih baik. Maka kita harus mencabut pedang. Hasilnya apa? Pedang yang keluar, pedang yang sudah keluar dari sarungnya itu harus berfungsi.
Dan tidak akan kembali tanpa melakukan apa-apa. Artinya apa? Mengalahkan. Saudara akan menuai. Jadi suatu hal yang saudara diinginkan Tuhan adalah waktu saudara belajar untuk menabur dan menuai. Adalah satu cara Tuhan untuk saudara diajar menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya berkenan dalam miliknya Dia. Saya percaya saudara tidak akan pernah ragu dalam kehidupan saudara untuk melakukan satu langkah. Ya, bagaimana saya bisa menabur? Keadaan saya susah Pak, keadaan saya sedang berkurangan Pak. Keadaan saya sedang mengalami kesulitan demi kesulitan. Apalagi COVID-19 ini banyak. Justru saudara, ini yang harus kita kalahkan. Ini yang harus kita menang. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Nah mari kita lihat, semua orang yang menabur pasti menuai. Semua orang yang maju berperang bersama Tuhan pasti menang. Itu sebabnya arti dari menuai adalah mengalahkan dan menghancurkan. Dia akan mengalahkan, menghancurkan dari segala yang dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Yang dianggap tidak bisa menjadi bisa. Itu yang harus kita kalahkan. Bukan mengalahkan dari segala ego-ego kita. Tapi mengalahkan dari ketakutan-ketakutan kita. Intimidasi si iblis. Si iblis selalu katakan ketika Kristen ini orang Kristen pasti kayut. Orang Kristen pasti kalah. Orang Kristen pasti gagal. Mari kita kalahkan. Orang bilang A, hasilnya pasti tentu bukan A. Ada kelebihan di antara ketika saudara mengiring kepada Tuhan. Ada hal lebih yang Tuhan disiapkan buat hidup saudara. Ada hal lebih yang Tuhan akan berikan buat kehidupanmu. Kita lanjutkan. Ketika menuai, kita sedang mempermalukan iblis yang selama ini mendakwa. Ingat, iblis mendakwa, iblis mengintimidasi orang-orang Kristen. Iblis sedang tertawa. Dengan kesusahan zaman sekarang ini, dengan kesulitan zaman sekarang ini, iblis sedang terbahak-bahak. Dia ingin dan dia tunggu-tunggu orang Kristen sedang jatuh. Orang-orang Kristen yang akan jatuh. Orang Kristen yang tepar. Tapi tidak untuk saudara. Halo, tidak untuk kita. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran firman Allah. Justru disinilah kita teruji. Maka firman Tuhan selalu mengajar kepada kita jemaat Tuhan. Dengan rendah hati, dengan hati yang sabar. Ketika menghadapi sebuah ujian, Tuhan tunggu kemenangan-kemenangan yang berasal dalam diri kita. Sebab yang membuat spirit di diri kita untuk kita bisa mampu untuk bangkit. Diri kita sendiri Pak, Bu. Yang untuk bisa melangkah atau tidak, itu diri kita sendiri. Maka kita harus punya semangat. Dan semangat itu hanya ada ketika Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Bukankah 1 Yohanes 4 ayat 4b katakan roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Kita lihat lagi. Kita tidak memiliki harapan. Iblis seringkali mendakwa kita. Masa depan kita yang suram. Kita tidak memiliki harapan. Kondisi keuangan tidak bertambah baik. Tuayan kita akan menjadi bukti bahwa di dalam Kristus. Sekali lagi. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jaminan. Roma 8:37 sudah menyatakan hal seperti itu. Kita akan lebih dari pemenang. Saudara jangan pernah merasakan kekhawatiran, ketakutan yang berkelebihan. Saya percaya minggu demi minggu kita dengar khotbah. Bulan lepas bulan kita mendengar khotbah. Rasanya khotbah ini selalu membuat kita dituntun saudara. Ya kan? Kita gak pernah tahu apa maksudnya menabur dan menuai. Kita gak ngerti. Tapi hari ini firman Tuhan terbuka buat saudara. Nah, klik. Nah, yang disebar padi, maka yang dituai padi. Kalau saudara hari ini belajar untuk menebar kebenaran, maka saudara akan menuai kebajikan. Kalau saudara hari ini belajar untuk mengerti kebenaran firman Allah, artinya apa? Tuhan tidak akan pernah ganti sukacita menjadi duka cita. Tuhan akan beri justru sukacita menjadi damai sejahtera. Itu janji Allah. Tuhan tidak akan pernah menawar dan Tuhan tidak akan pernah memberikan yang sia-sia buat hidup saudara. Inilah yang menjadi keunggulan kita saudara. Sampai hari ini kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap mengiring Tuhan dalam keadaan mungkin yang saat ini penuh dengan tanda tanya besar dalam hidup kita. Tapi itulah baiknya Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Nah dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18 saya bacakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa itu? Iman. Iman kita jangan sampai menjadi bodoh. Iman kita jangan menjadi kendor. Iman kita juga jangan sampai gugur. Pada saat pengiringan yang tidak kelihatan ini, saudara tetap berharap kepada Tuhan. Semua yang kita miliki bisa hilang. Kita punya uang bisa hilang. Kita punya harta bisa hilang. Tetapi iman percaya kita kepada Tuhan takkan pernah hilang. Karena kita paut, kita gantung kepada Tuhan. Berapa banyak orang seringkali khawatir. Ketika apa yang dia miliki hilang berarti penyertaan Tuhan hilang. No. Semua di dunia ini sebagai ujian bisa saja hilang. Dipertaruhkan seperti imannya Ayub. Ayub semuanya mengalami hilang. Ayub semua mengalami kehancuran. Tetapi iman dia percaya kepada Tuhan itu tetap kekal. Iman percaya dia kepada Tuhan tetap abadi. Dia tidak ragu dengan pemilihan dia untuk percaya kepada Tuhan. Dan saya harap saudara pun demikian. Di situ katakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini Korintus, jemaat Korintus luar biasa. Dikatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Harta itu kelihatan. Mobil, rumah yang mewah, semuanya uang deposito kita itu kelihatan. Tapi itu tidak perlu diperhatikan. Melainkan yang terkelihatan atau yang tak kelihatan itulah yang kekal. Yang gak kelihatan itu kekal, yaitu iman percayamu kepada Tuhan. Jangan goyah saudara. Lalu pertanyaannya, apakah kalau saya sudah menabur, apakah kalau saya sudah menuai ada sukacita? Tidak, pasti. Di dalam Tuhan pasti ada sukacita. Kita lihat pertama, klik. Memiliki hidup lebih berkualitas. Kalau saudara menabur dan menuai sukacita saudara, saudara akan berkualitas. Kekristenan hari ini yang ditunggu adalah kualitas-kualitas unggul. Bibit-bibit unggul yang akan membawa jiwa-jiwa. Bukankah firman Tuhan sesuai dengan amanat agung Tuhan katakan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Sesungguhnya aku menyertai engkau sampai kesudah zaman. Jadi kita akan membuat review terus menerus. Dan inilah hidup jadi berkualitas. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang menjadikan seseorang berkualitas. Jadi saya percaya kalau saudara rindu untuk hidup saudara berkualitas, saudara menjadikan orang lain berkualitas, itulah hidup. Kalau saudara berkualitas tapi sisi kiri kanan saudara tidak berkualitas, PR saudara belum selesai. PR yang selesai adalah ketika hidup kita berbagi. Setelah Anda kualitas, orang lain juga berkualitas. Amin. Kita nggak tinggal di dunia ini tidak sendirian. Ada banyak orang yang membutuhkan saudara dan saya. Jadi penting Pak, Bu, penting. Untuk hidupmu engkau tempatkan untuk hidup yang berkualitas. Amsal 27 ayat 3 katakan apa? Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Mari kita jangan melihat ke kiri ke kanan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita anggap mereka tidak setara dengan kita lalu kita tinggalkan. Tidak. Mereka perlu. Mereka butuh kita. Mereka butuh kita lakukan segala sesuatu. Untuk menjadi hidup berkualitas memang kita punya tekanan-tekanan yang besar. Tidak mudah ayo bangkit. Tidak mudah seorang yang gagal itu untuk bangkit. Tetapi memang respon yang harus dimiliki orang-orang yang mempunyai Kristus. Dia harus cepat bangkit. Waktu saudara menabur, saudara nggak tahu resiko apa yang terjadi. Waktu saudara menabur, saudara nggak tahu apa yang saudara miliki kemudian hari. Belajar dari janda Sarfat. Ketika dia memberi, dia tidak tahu lagi besok untuk makan apa. Tapi dia ingin tahu. Kalau Tuhan punya janji, ya dan amin. Dia tabur, dia berikan makan pada seorang Elia. Dan saat itu berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Dan dia mengalami penuaian besar-besaran. Saat ini saudara sudah mengalami belum? Saya percaya saudara pasti mengalami. Sukacita menabur dan menuai adalah hidupmu jadi berkualitas. Berikutnya, ketika kita menjadi terbiasa untuk mengisi pikiran dengan hal-hal negatif, maka hidup kita pun akan penuh dengan hal negatif. Sebaliknya jika kita secara konsisten memasukkan hal-hal positif, maka hidup Anda akan dipenuhi dengan hal-hal positif.
Yes. Ketakutan seringkali menggagalkan usaha besar kita. Kekhawatiran selalu juga kita gak berani. Apa nanti kalau saya kasih sama Tuhan, saya memberi kepada Tuhan, saya melakukan sesuatu, apa buat saya? Apa yang saya dapatkan? Apa yang saya terima? No. Di dalam pengiringan Tuhan ketika saudara melakukan semua yang saudara tuai atau saudara yang tabur. Semua adalah satu peringatan untuk saudara bukti mengasihi Tuhan. Saudara sudah diberkati, maka balas saudara adalah memberkati. Saudara sudah diberikan kasih, maka balasan saudara adalah berikan kasih. Bukankah ini adil? Allah bukanlah Allah yang suka mencuri. Tidak. Dia selalu menepati dan mengembalikan. Ada upah buat saudara. Maka dikatakan kalau saudara punya pikiran negatif. Terus melayani saya dapat apa ya? Saya melayani saya dibayar apa enggak ya? Saya melayani saya untung apa ya? Enggak. Saudara kalau pikiran seperti itu. Saudara terkunci. Iblis masuk, selesai. Sia-sia semua yang kau lakukan. Karena engkau punya modus. Engkau punya kepentingan-kepentingan yang kurang baik. Tapi hari ini percaya. Lakukan segala satu dengan hati yang tulus. Saya percaya. Kalau saya lakukan ini bukan orang yang akan memberkati saya. Tapi saya percaya Tuhan yang memberkati saya. Kalau saya mengerjakan hal ini bukan saya ingin diberkati orang lain. Tetapi Tuhan yang membalas. Tuhan itu adalah sumber berkat Pak, Bu. Tuhan itu adalah si empunya berkat. Jadi salah kalau kita tunggu berkat dari manusia. Tunggu berkat dari Tuhan. Amin. Katakan itu. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki kelompok referensi yang tepat dalam hidup Anda selama ini? Jika belum, Anda harus memulai sekarang. Siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Siapa yang bergaul dengan orang bebal, dia menjadi malang. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ini satu konsep. Dengan siapa? Berteman dengan siapa Anda? Ini penting. Kalau saudara berteman dengan orang baik, maka yang keluar juga hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang yang buruk, orang-orang yang pengecut, orang-orang yang suka bersungut-sungut, kita jadi orang-orang yang seperti itu. Apakah itu jadi berkualitas? Enggak. Sukacita menabur dan menuai adalah akan membuat saudara hidup penuh dengan mujizat Tuhan, yaitu berkualitas. Yang kedua, saudara ketika memiliki sukacita, menabur dan menuai, maka saudara akan memiliki hidup berkemenangan. Janda Sarfat hidup berkemenangan. Ayub hidup berkemenangan. Mereka-mereka yang mengalami awal, mungkin memupuk awal dengan air mata, memupuk semua yang dia ingin cita-citakan dengan kesedihan. Akhirnya mereka menuai dengan sorak-sorai. Mereka menuai dengan bahagia. Mereka menuai dengan kebanggaan. Itulah Tuhan kita, saudara. Tuhan kita akan memberi juga kemenangan buat saudara bila saudara telah melakukannya. Kita gak akan pernah menjadi pemenang tanpa ada ujian dalam hidup kita. Seorang juara tidak akan pernah disebut juara kalau dia tidak pernah ikut lomba. Amin. Seorang pemenang tidak akan pernah disebut pemenang kalau dia tidak pernah ada pertarungan. Sama seperti saudara. Saudara tidak bisa disebut orang-orang Kristen yang berkemenangan kalau saudara tidak pernah melewati ujian. Nah, ujian menabur inilah yang membawa saudara untuk saudara bisa menang. Menang atas segala keegoan kita. Menang atas segala kesombongan kita. Menang dari segala kepelitan kita. Menang dari segala keinginan diri kita sendiri. Keegoan kita. Saudara harus mengalahkan hal seperti itu. Kita gak akan pernah disebut pemenang kalau saudara tidak pernah ada ujian yang menguji imanmu. Betul gak engkau mengasihi Tuhan? Seorang pemuda yang kaya salah satu bukti. Waktu Tuhan katakan, apakah engkau mengasihiku? Ya, aku mengasihi. 10 kunturat sudah kulakukan. Kata Tuhan, satu yang engkau belum lakukan. Jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin. Pemuda itu stres. Dia bingung bagaimana caranya. Dia sudah mencari semua itu dengan susah payah. Tapi why kenapa Tuhan saat ini suruh dia menjualnya dan bagi-bagi ke orang miskin. Ini gak cengli, ini bocengli. Itulah Tuhan kita. Mau gak hidup berkemenangan? Maka ternyata harta itu menjadi ujian bagi orang kaya ini. Anak muda yang kaya ini diuji oleh hartanya. Ternyata menang kalah, kalah. Kalau saudara mau menang harus hidup berkemenangan, lewati ujian-ujian tersebut. 2 Korintus 10 ayat 4 ayat 5 katakan gini. Karena senjata kami adalah perjuangan.
bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mengatakan setiap siasat orang dan berhubungkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi jangan kita sampai tertawan. Kalau saudara tertawan artinya saudara dikunci dengan keinginan duniawi, selesai, keinginan surga tidak akan ada lagi. Saudara hidup dalam kedagingan, maka keinginan roh pun akan kalah. Maka oleh karena itu, untuk menjadi pemenang, saudara sendiri yang harus melaksanakan. Saudara sendiri yang harus melakukan. Saudara sendiri yang harus bertindak. Tanpa tindakan, nonsen. Tidak akan pernah terjadi. Statementnya bilang begini saudara. Taburlah yang ingin kita tuai. Untuk menuai buah yang baik, maka mulailah untuk menaburkan benih kebaikan. Menabur pikiran rohani, menabur kasih, dan menabur materi. Lakukan ketiga hal tersebut, maka kita akan menuai perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Alami mujizat penuaian dalam hidup kita. Oh, luar biasa. Firman Tuhan hari ini menjelang perjamuan kudus kita, membangkitkan kita untuk semakin jelas percaya kepada Tuhan, semakin benar mengenal kepada Tuhan, dan tidak pernah main-main. Karena kita tahu itu adalah janji firman Allah. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, kalau saudara punya sukacita menabur dan menuai, maka saudara akan memiliki iman yang terlatih. Tadi sudah katakan, yang tidak kelihatan itulah yang akan kekal. Jadi saudara percaya bahwa iman yang ada dalam diri saudara saat ini sedang terlatih. Iman dalam diri saudara sedang teruji. Benar nggak? Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka arahmu pasti kepada Tuhan. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, tapi arahmu kepada dunia, arahmu kepada keinginan dunia, ini sama saja saudara memanipulasi. Ya, jangan jadi Ananias dan Safira datang kepada Tuhan, seolah-olah memberi kepada Tuhan, ternyata dia berdusta. Yang dia berikan kepada Tuhan bukan sepenuhnya, tetapi dia berikan setengahnya. Saudara-saudara, harta kita adalah latihan iman kita di dunia ini. Keluarga kita adalah latihan iman di dalam dunia ini. Rumah tangga kita juga latihan iman dalam hidup kita di dunia ini. Pekerjaan kita juga latihan iman. Pelayanan kita juga latihan iman. Orang-orang yang membantu dalam ibadah streaming ini ataupun online ini, mereka juga terlatih imannya. Kalau bukan karena Tuhan, wah semuanya kita kerjakan dengan sembrono saudara. Tapi karena kita tahu balasannya Tuhan luar biasa, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yakobus 1:12 bilang gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara-saudara, pilih mana harta di dunia ini? Lihat orang kaya, mereka mati nggak ada yang mereka bawa apa-apa loh. Maka oleh karena itu kalau saudara hari ini lebih mencintai hartamu, salah. Karena kamu gak bisa bawa apa-apa. Yang bisa dibawa adalah iman. Iman yang saat ini teruji, iman yang saat ini terlatih. Biar selamat ini kalau kita belum mampu, jangan paksa untuk terus-terus ingin mampu sehingga saudara menghalalkan segala cara. Jangan. Kalau belum waktunya, Tuhan gak akan kasih. Tapi kalau sudah waktunya, berkat Tuhan itu menanti saudara, bahkan nungguin saudara. Dan dia akan mengikut saudara. Itu hebatnya Tuhan saudara. Jadi itulah yang menjadi kebenaran kita. Nah, saudara lihat statement saya bilang begini. Iman yang teruji hanya bisa dilihat saat berada dalam kesulitan. Bukan dalam kenyamanan. Sebagai orang percaya Anda harus menyadari bahwa iman kita harus diuji. Tuhan akan menguji iman kita agar kita dapat naik kelas, naik level, naik tangga. Dan perlu Anda ketahui bahwa iman yang teruji adalah iman yang melalui berbagai proses. Melalui setiap proses itu kita akan mengalami pemurnian. Seperti emas yang dimurnikan oleh api agar iman kita semakin murni dan cemerlang. Ingatlah bahwa saat Anda mengalami proses kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan. Bahwa ujian yang dia berikan tidak akan melebihi 1 Korintus 10 ayat 13 katakan. Sebab itu bersiaplah dan kuatkanlah hati Anda untuk menghadapi ujian iman. Agar ketika Anda lulus dalam ujian, maka, nih dengar baik-baik. Maka Tuhan akan membawa Anda naik dari suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya.
Jadi kalau kita belum menang terhadap uang, kita belum menang terhadap ekonomi, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kebutuhan, Anda nggak akan pernah naik dengan hal yang lain. Bagaimana bisa naik kemuliaan untuk memuliakan Tuhan? Anda belum selesai. Tugas Anda belum selesai. Kalau kuliah ada SKS yang harus mengulang. Boleh nggak ngambil yang lain? Nggak boleh. Kalaupun boleh, saudara, itu ada catatan khusus. Kalau saudara banyak remetnya, banyak ngulangnya, kita bahkan kalau kuliah itu harus bereskan, saudara. Orang libur kita nggak bisa libur, kita harus ikut pelajaran yang kita nggak lulus. Maka kita juga harus menang. Menabur kemuliaan, nggak menang bagaimana masuk dalam persembahan janji iman, pembersembahan tentang ucapan syukur, bagaimana menang terhadap perpuluhan. Kita nggak bisa. Ayo kita menang. Step by step. Kita lewati semuanya. Tuhan akan jadikan kita orang-orang yang luar biasa. Saudara-saudara, berikutnya yang terakhir saya katakan. Roy Bennett bilang begini. Maksa tersulit dalam hidup seringkali mengarahkan Anda pada momen terbesar dalam hidup Anda. Jangan menyerah. Berjalan terus sebab situasi sulit akan membuat seorang jadi kuat. Ya, situasi sulit akan membuat seorang jadi kuat. Mari saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita percaya. Minggu ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita yakinkan kepada Tuhan yang menjadi Allah yang besar dalam hidup kita. Membuat momen yang luar biasa. Firman Tuhan pasti menguatkan kita semuanya dan menjadi rema buat kita yang hari ini diberkati Tuhan. Jangan lupa, sukacita menabur dan menuai itu harus dilakukan. Dan engkau harus menang. Dan engkau harus berhasil. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Kebenaran firman-Mu sudah kami sampaikan. Dan hari ini menabur dan menuai akan menjadi proyek besar kami. Pada bulan November ini kami akan kalahkan, kami akan runtuhkan. Dari segala keinginan-keinginan daging kami, keinginan-keinginan egois kami, keinginan-keinginan duniawi kami harus kami patahkan. Sebab kami harus memelihara yang tidak kelihatan, yaitu iman percaya kami kepada Tuhan. Bapa, lewat perjamuan kudus ini, kami terus dikuatkan selalu. Hati kami terus memancarkan sinar-Mu dan kekuatan besar akan menjadi kekuatan. Melebihi kami yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa, kuatkan hati kami. Biarlah kami boleh menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Menjadi pemenang-pemenang-Mu yang sungguh-sungguh ya Bapa. Yang firman Tuhan yang kami dengar selalu kami lakukan. Firman Tuhan yang benar selalu kami kerjakan. Dan kami takut untuk kami mengabaikannya. Kalau kami belum berubah, ubah kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan akan tolong kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu dan pikiranmu semuanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita. Saudara sudah siapkan roti dan air anggur saudara. Dan kiranya perjamuan kudus kita tetap menjadi kusuk dan menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dengan apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Musik akan alunkan satu pujian. Kita berdoa. Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Nanti hambanya Bapak Pendeta Samuel yang akan membacakannya.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Puji Tuhan. Setelah saudara membaca firman Tuhan, ada berapa yang ingatan-ingatan Tuhan supaya saudara tidak lupa. Kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus ini adalah untuk membalikkan ingatan saudara, hati saudara, betapa besar pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Bukan dengan cara yang mudah dihadapinya, tapi dengan cara yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi tidak mampu, secara pribadi saya tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi Tuhan baik. Dan pada waktu itu dia kalah, malam dia datang bersama dengan murid-murid yang berkumpul. Dia mengambil roti, dia katakan, inilah tubuh yang terpecah-pecah bagimu. Saudara-saudara, ini adalah bagian untuk saudara miliki, supaya saudara menjadi kesatuan dengan Bapa di surga. Saudara percaya kalau roti ini adalah tubuh Yesus? Pasti saudara percaya. Tuhan mau mengorbankan buat saudara karena dia mengasihi saudara dan saya. Dan dia tidak pernah berhitung bagaimana cara dia untuk menerima kembali dari saudara. Tidak. Kasihnya yang besar itu. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, malam itu juga dia mengambil cawan, dia katakan, inilah darahku, darah yang tertumpah bagimu. Biar ini boleh menjadi sumber kekuatan buat saudara dan saya juga. Dia akan menyucikan, kuduskan buat kita semuanya. Mari kita nikmati bersama-sama. Perjamuan ini boleh bikin kemenangan buat saudara. Ada message Tuhan, ada pesan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dengan suara nyaring di rumah saudara. Markus pasal 5:34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pesan Tuhan kepada saya, iman kita akan menyelamatkan saudara. Angkat roti ditabang tinggi saudara di atas kepala saudara. Kita muji bagi Dia kebaikan Tuhan. Hinamara masih dideruyala barasanda. Ini ya la basede dideruyala basanda. Takana kasih dideruyala basanda. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Biar ini boleh menjadi kesukacita dalam kehidupan kami, bahkan kemenangan dalam hidup kami. Kami pegang tubuh-Mu Tuhan yang akan menyatu dalam hidup saya, supaya saya boleh menjadi berkat, supaya saya boleh menyampaikan Injil dimanapun yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa, menyatu dalam hidup percaya dan iman kami. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia menyerahkan dirinya dan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu percaya kalau roti ini adalah tubuh Yesus? Katakan amin. Apakah Bapak Ibu percaya kalau tubuh ini telah membangkitkan hidupmu? Bahwa tubuh ini telah menyelamatkan kehidupanmu? Kalau engkau percaya, mari kita makan bersama-sama. Katakan di dalam nama Yesus.
Biarlah ini juga boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya kalau air anggur ini adalah darah Yesus? Katakan amin. Darah yang membawa hidupmu dengan kesucian daripada dosa-dosamu. Darah yang akan membawa engkau dalam kesembuhan, dalam kesehatan. Kalau engkau percaya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Kita barang masih kiriara bola masuk. Maka tanganmu kirara bola masuk kiriara masuk. Sucikan segala dosa kami. Lepaskan kami dari sakit penyakit kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan ketetapan hati, yang takut diberikan keberanian. Biarlah oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Rabbal Sanda, ya Rabbal Sikiore, ya Rabbal. Percayalah engkau yang sakit hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Percayalah engkau yang lagi takut Tuhan sudah berikan keberanian. Yang lagi bimbang Tuhan berikan ketetapan hati. Percayalah dan percayalah. Ya Rabbal Sanda, ya Rabbal. Terima kasih. Terima kasih buat perjamuan. Terima kasih Yesus. Perjamuan kudus akan dimateraikan. Kembali kita angkat kedua tangan kita. Ada apa juga pendeta sampai kita berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama menikmati perjamuan kudus, Amin. makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Mengingat betapa besar kasih-Mu kepada kami, Engkau rela mati untuk keselamatan kami, agar supaya kami mendapatkan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menanggung segala penyakit kami. Bilur-Mu menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang senantiasa memperdulikan dalam kehidupan kami, di mana saat ini kami telah bisa bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kesempatan ini kami meteraikan perjamuan kudus hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan acara kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua, supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kalau hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita percaya firman yang hidup itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Saudara-saudara diberkati, saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hari ini kita akan tutup ibadah kita ini dengan sukacita yang luar biasa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Tuhan, terima kasih. Kami telah memuliakan nama Tuhan. Setiap puji-pujian yang kami sampaikan di hadirat Tuhan,
Kami percaya pujian itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami diberkati Tuhan. Dan kami tak lupa kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya setiap firman itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan bagi hidup kami. Sehingga kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami tetap semangat terus di dalam Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Sepanjang hidup kami, Engkau memelihara kami Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan hari ini yang telah mendengarnya. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaannya. Tuhan memberkati dalam segala usahanya. Tuhan memberkati dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Tuhan membuatnya berhasil dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat saat ini yang mengalami sakit. Oleh kuasa di dalam darah Yesus, segala penyakit dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Ada kesembuhan bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa buat yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur. Ibadah online ini telah berjalan dengan baik. Kemurahan Tuhan menyertai anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih sayang dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita saat ini. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil di dalam kehidupan kita. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.